Saudara jemaah, begini maksud saya. Ini sengaja saya minta supaya sampai nulis karena ini satu kesimpulan yang penting. Kita ini hari-hari menghadapi masalah, menghadapi perkara, menghadapi kesulitan-kesulitan, menghadapi kesedihan-kesedihan, kesusahan-kesusahan. Baik itu kesedihan perkara dalam keluarga, suami istri atau anak, atau kesusahan dalam bertetangga, berjamaah, bekerja, bersekolah, di jalan, ya. Semua permasalahan itu usahakan jadi doa-doa baik. Jadi doa-doa baik. Jangan dijadikan beban pikiran. Nanti jadi kita stres. Contoh. Cuciannya banyak. Ini saya pribadi ya. Saya ceritakan yang simpel aja. Cuciannya banyak, ya. Terus mendung terus, hujan terus. Itu saudara jamaah, jangan marah-marah terus. Bagaimana beli dryer lah? Apa dryer itu apa? Alat pengering. Kita bawa ke laundry apa? Saudara, kesusahan kesedihan kita jadiin doa. Dan kalau doa, tahun lalu sudah saya mangkulkan dari ibu saya, kalau doa to the point. Contoh jemur baju, ini yang saya kerjakan. Alhamdulillah jemaah ya. Di Australia saya nggak punya pembantu, anak saya 7, jadi saya ini ya cuci baju, ya nyapu, ya masak, ya jemur baju, ya ngepel, ya apa ya, amal soleh, ngamal soleh ini istri, ya. Wajib. Jos. Saya alhamdulillah ya, ini disaksikan anak saya ini ya. Saya ngaji ya. Apa yang saya lakuin yang saya ceritain saudara. Saya jemur baju meskipun musim dingin, mendung, angin, hujan rimis-rimis, saya tidak pernah takut. Kadang istri saya itu nunda-nunda cuci baju gara-gara apa? Abang mendung bang, manggil saya abang dia. Abang mendung, nanti hujan pun macam tak kering pun, nanti bau baju. Kamu nggak usah bicara, nggak usah sedih, nggak usah ini. Jemur baju cukup cakap. Bismillah, ya Allah keringkan baju saya. Full stop. Ini cara berdoa. Ya Allah keringkan apa? Baju saya, jemuran saya. Please. Loh itu yang saya kerjain. Itu yang saya kerjain saudara. Apa namanya saya nggak tambah-tambahin, nggak kurangin, nggak hias-hiasin. Saya cuma ya Allah, please ya Allah, keringkan baju saya. Nggak usah mikir doa itu. Ya Allah, jadikanlah segera panas, anginnya kenceng, baju saya sehingga kering. Mohon maaf ibu saya bilang itu doanya orang bodoh. Ngapain pengen baju kering aja doain panas? Kalau kepanasan gimana? Gimana maksudnya lur? Ya Allah, jadikanlah hujannya hilang. Kalau hujannya hilang terus kita kekeringan bagaimana? Poin kita itu adalah ya Allah jadikanlah keringkanlah baju jemuran saya ini. Itu alhamdulillah hampir salah jamaah 99,99% kering. Biar hujan, biar apa itu kering. Tahu-tahu Allah paling nyila, panas, terus diambil kering. Salahnya itu cuma apa? Satu, kita nggak segera ngambil. Sudah kering nggak segera diambil. Udah kok lur. Saya contohin lagi. Ini yang saya kerjain, maksudnya sampean supaya kehidupan itu dihadapi dengan apa? Ta'alluq kepada Allah, pasrah kepada Allah. Saya ingat betul saja jemaah. 2015 apa? Belum sih, udah lama sedikit ini. 2014-2013 gitu. Kita mau beli masjid di Adelaide. Adelaide itu dari tempat saya itu 1.500 kilo. 1.500 kilo insya Allah. 1.400-1.500 kilo dari rumah saya. Di sana ada kelompok jamaah belum punya masjid, terus ada gereja dijual.
Gereja dijual ini harganya 6,5 M, tapi lebarnya 4.000 meter, punya gedung, separuh ini gedungnya, 3/4 ini gedung, masjid, ada gerejanya, terus punya rumah 5 kamar. Kamarnya tidur itu ada 5. Belum ruang tamunya 2, ruang gede sekali. Harganya cuma 6 M. Itu sudah maaf murah. Kalau di Indonesia itu masalah. Itu kita mau pergi ke sana itu ada gereja dijual. Terus kita satu tim desa itu saya, Om Tomo, imam desa saya Om Tomo, saya wakil desa, Pak Basuki, Saifuddin, orang dari Singapura, beberapa orang, Yogi, KU Sahil, ada Pak Indra Keming. Saya di SMS-in, Cak, panasnya 38 derajat, besok 42 derajat menurut perkiraan. Saya di SMS-in gitu aja cuman, astagfirullah. Soalnya itu perjalanan nyupir, saya yang nyupir sendiri sudah mas 17 jam. Alhamdulillah saya suka nyupir dan bisa nyupir. Saya supirin sendiri berangkat itu. Itu kalau nyupir saudara, kalau di tengah gurun, kan melewatin gurun, itu panasnya bisa sampai 45 sampai 50. Saya mau berangkat itu takut kan, terus saya doa, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah selama perjalanan ini sampai pulang dingin. Dingin menurut dari 38 sampai di Adelaide itu jadi 7 derajat. Saya jadi 7 derajat ini kebangetan saudara. Saya sendiri nggak kuat kalau 7 derajat. Nah sementara saat mobil ini, kita kan orang mestinya tinggal di Australia itu kan summer, winter itu sudah menjadi habit ya. Kalau summer yang dibawa ya baju-baju summer, baju-baju panas. Celana pendek, kaos pendek, nggak ada yang bawa jaket. Lah yang ditamui orang 6, tamunya 9. Maksudnya jamaah ini baru 6. Pas datang ke situ, 7 derajat saudara itu dingin setengah mati. Sementara orang-orang ini nggak siap selimut, selimutnya udah di packing. Pas dingin, selimutnya cuma ada 6, tamunya 9 saudara. Jangan bisa bayangin saudara, dinginnya setengah mati itu sampai pulang. Terus saya diolongin, Cak, dulu jangan teman-teman aja. Lah saya kan nggak mikir, ya Allah bila dingin, nanti saya nggak ngomong dingin itu pas saya dingin, mestinya kan ya Allah bila dingin dan nyaman, ngerti kan? Kalau ya Allah bila dingin, itu ya sampai pulang, baru pulang tuh baru panasnya besok itu langsung sembuh. Nah, ini maksud saya bilang gini ya, cerita sama itu bukan tentang saya doanya didengar. Saya membiasakan diri setiap kali menghadapi apa-apa itu doa. Cuman ini memang rada keliru titik. Doa di kabeh sak mobil niku kadu kan gak itu nggo jaket terus. Bagi masuk mobil langsung apa? Heater. Terus masuk rumah heater. Jadi heaternya padahal summer musim panas nyalain heater itu terus pulang ya dingin. Pulang langsung panas lagi 30, 38 lagi. Nah ini maksud saya Bapak Ibu kadang ngadepin apa saja biasakan kembalikan kepada Allah. Dan kalau doa to the point. To the point. Saya cerita sama Cak Ajis. Pak Ajis ini Pak Ajis Imam ke rumah besanya. Di depan rumah besanya itu ada durian yang besarnya sekepala-kepala, durian montong. Jadi beliau biasanya Bapak Imam ini sekolah ke Thailand gimana nanam durian montong. Ya sekolah ya semua ambil bibitnya. Saya datang cuma cerita tok. Mas, ini kalau berbuah mas bisa 60-64, besarnya lebih besar dari kepala kita. Terus muka-muka saya kesini pas berbuah. Dia kan ya pas berbuah lah. Alhamdulillah berbuah. Nah ini matangnya kapan? Ya ini kalau udah jatuh matang. Terus saya doa, ya Allah berilah jatuh. Ada yang jatuh kan ya Allah, bilang bu ada yang jatuh bisa makan saya. Saya tinggal mantenan adik saya insya Allah itu. Saya tinggal mantenan, saya datang itu ada yang jatuh. Nggak taunya saya dibuka itu mentah. Jatuhnya karena kegedean dan kena angin.
Keleru maneh. Terus datang lagi berbuah lagi mantenannya anaknya Cak Adis. Berbuah lagi. Ya Allah, mbok jatuhnya karena mateng. Allah paling menurut saya tinggal sama Bapak Imam ini datang jatuh. Cak, jatuh lagi Cak. Oh jatuh. Buka mateng tapi anyep. Anyep nyep itu. Cak Adis itu sampai ketawa ngakak. Dongomu kurang lengkap. Mateng legi rutuh ngono loh. Ya, kita berdua ini kita buka. Wah, mateng nih. Oh iya. Oh, gede saudara. Ini montong. Bijinya segini saudara, ini buahingnya. Dipangan wanyit deh, kok wanyitnya. Dungane kurang legi begini. Setahun kacak loh. Gak, ini maksud saya. Anything you see, anything, apa saja kita melihat, jadiin doa. Ngadepin anak, ya, dilamar orang, atau jatuh cinta, atau bermasalah, apa saja sedang doain baik. Punya kerjaan, ada masalah, doain baik. Doa pokoknya. Anak nggak mau sekolah, doain baik. Kita mana sekolah, mana sekolah datang ngarit kok lu, mau sekolah nanggone golek jangkrik misalnya. Tahu nggak sekolah golek jangkrik lu? Pamitnya sekolah tapi golek jangkrik lho. Yes. Ketahuan harus buron nang kali lho. Seragame kenyut kok lho. Ya well. Saudara jangan doain anak itu jelek. Nah, kamu ini enggak sekolah nanti jadi gelandangan. Jadi gelandangan teman lho. Kamu nak enggak sekolah, Masya Allah, mudah-mudahan kamu pinter nak, rezekimu banyak. Masih gak sekolah, gak apa-apa, penting ngajimu, muka-muka paling pinter. Jadi dibalik semua, nyatanya orang itu kan nggak harus sekolah saudara jemaah untuk punya banyak duit, untuk punya jabatan harus sekolah. Kadang-kadang sekolahnya itu cuma paket A, paket B, paket C, paket-paket kok. Universitasnya titik B, morong-morong kerjanya, padahal apa ijazahnya apa ijazah suket, surat keterangan. Termasuk kula niki ijazah suket kok. SD belum mboten sekolah kali tak Lukman itu lho. Jamaah Gading Kediri Kertosono dilarang sekolah tahun 71. Jadi saya nggak sekolah. Mau sekolah SMP itu dibikinkan surat dulu sama guru kepala SD itu, anak ini sudah lulus SD, ijazahnya menyusul saya masuk SMP. Terus ikut ujian, baru punya ijazah. Tapi saya sudah naik kelas 2 baru punya ijazah, saudara. Tapi itu gini, poin lagi ya, bahwa kadang kita itu dapat rezeki itu bukan karena sekolah. Kadang sekolah itu winter prosedur, tapi ya kerjanya bukan dari sekolah. SH bengkel. Ayo, iya prosedur. Enten toh SH bengkel konco kula dhewe. Di Bandung, sarjana hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Top prosedur niku. Tapi kerjanya bengkel bubut. Bengkel bubut rugi kan lho. Lah ya awakmu SH kok bengkel bubut iki piye? Apa jurane gak rumir pian? Manggil saya Mir gitu, gak rumir. Tak lakoni ae. Dipun lakeni mawon. Ngoten nggih. Dipun lampahi nggih. Kami kan nek yang desa jane betul menapun dilakeni mriki-mriko niku kali jam. Kok iso? Semoga Allah paring barokah. Balik ya. Segala sesuatu saudara jadikan doa, jangan dijadikan beban pikiran. Punya masalah dengan istri, doain. Ya, jangan disumpahin. Punya masalah pasar, ekonomi, jemur baju, wangun bebek, pitike mati. Napa mawon Pak Sedulur? Nggih. Wabeh didadekno napa? Donga. Semua dijadiin doa, jangan dijadikan beban pikiran. Stres kita, karena permasalahan hidup ini nggak akan pernah finish. Bahkan sahabat, saya beritahu ya, sahabat itu mau beli serampat sandal saja istikharah. Ini saya bukan masalah kemunculannya sahabat. Sahabat itu menjadikan doa adalah darah dagingnya, nafas hidupnya. Itu doa. Di segala perkara jadiin doa. Seman punya masalah dengan kepala sekolah, punya masalah dengan kepala kantor, punya masalah dengan proyek, punya ya Allah berilah apa jalan keluar yang barokah.
Dan kalau doa to the point, saya ulangi lagi di forum ini, saya pernah nasihat ini insya Allah tahun lalu. Kalau doa to the point, jangan muter-muter, jangan ngajarin Allah. Saya mangkul dari ibu saya sejamaah. Kalau di sini ibu saya ada punya kawan-kawan di sini yang mondok ngaji tahun 60-an tahun sebelum tahun 60. Ibu saya ngajarin gini. Doa itu to the point. Saya Indonesia ini ya, enggak saya bahasa Jawakan seperti saya. Doa itu apa yang kamu minta, ya kamu minta. Jangan muter-muter. Contoh muter-muter ini sama kita minta, ya Allah, berilah sekolah saya lancar, ujian nilainya baik, dapat kerjaan yang baik, gajinya banyak, bisa nabung, terus saya bisa beli rumah, bisa pergi haji, bisa menghajikan orang tua saya. Doa seperti itu sama seolah-olah kan baik kan, bisa menghajikan orang tua saya. Kalau ibu saya, doa itu baik enggak? Baik. Tapi itu doanya orang bodoh. Doanya orang bodoh. Enggak ada hubungannya saudara jemaah antara haji, antara beli rumah dengan sekolah lulus yang baik, nabung. Kita poinnya apa? Saya minta rumah, haji, pengajian orang tua. Ya udah minta haji, minta rumah. Jangan mensyaratkan, kan itu mensyaratkan dirinya sendiri. Ya Allah, bila saya ini sekolah saya lancar, bisa lulus, nilainya baik, dapat kerjaan, gajinya banyak, bisa nabung. Terus akhirnya saya bisa beli rumah, bisa pergi haji, menghajikan orang tua saya. Seolah-olah doa itu baik, tapi itu doa ngajarin Gusti Allah, membatasi rahmat Allah, membatasi kekuasaan Allah kepada kita. Ibu saya bilang, tanya gini, orang Allah memberi kita pergi haji, bisa nggak tanpa harus sekolah, tanpa harus kerja, tanpa harus nabung? Sakit sama badan? Bisa apa enggak? Bisa. Boleh. Allah mampu. Lo ngapain kamu mau minta haji, menghajikan orang tua, minta rumah, harus sekolah lulus nilainya baik? Itu prosesnya lama itu. Ujian, sinau, terus kerja, cari kerja, dapat gaji banyak, nabung, ngapain? Kamu kalau pengen haji, minta aja haji. Nggak usah nunggu kamu sudah lulus sekolah. Ya Allah, berilah saya pergi haji, bapak ibu saya, adik-adik saya semua. Sekarang ya Allah, cepat ya Allah. Dengan mudah, lancar, aman, barokah. Full stop.